Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Alamin dan perkenankan saya di sini untuk menceritakan kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Pada masa itu, hiduplah di antara Bani Israel seorang pria bernama Imron. Dia begitu terkenal karena kesalehannya, sehingga dia dianggap sebagai salah satu keluarga terbaik sepanjang masa. Dia bukan seorang nabi dan juga bukan seorang rasul, tetapi rumah tangganya begitu mulia dan tinggi di kerajaan Allah, sehingga bahkan ada satu bab dalam Al-Quran yang dinamai menurut namanya. Imron memiliki istri yang salehah dan saudara perempuannya menikah dengan Zakaria alaihissalam, di mana Zakaria ini adalah seorang nabi. Namun sayangnya Al-Quran tidak memberikan penjelasan tentang masa kanak-kanak atau masa muda Nabi Zakaria alaihissalam. Oleh karena itu, kisah Nabi Zakaria alaihissalam dimulai di akhir masa dewasa, ketika ia berusia lanjut. Dia seorang nabi utusan Bani Israel. Dia adalah keturunan langsung dari Daud alaihissalam dan Sulaiman alaihissalam, dan kegiatannya dipusatkan di Bait Al-Maqdis, di mana kuil Sulaiman alaihissalam pernah berdiri. Ini adalah kisah tentang seorang laki-laki tua lemah yang mencintai dan takut akan Tuhan. Seorang lelaki tua bernama Zakaria yang telah menghabiskan hidupnya untuk mendapatkan pengetahuan dan mengajar orang lain, murni untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Pun salah satu kisah yang terkenal dari Nabi Zakaria ini yaitu pengharapan panjang Nabi Zakaria alaihissalam untuk mendapatkan keturunan yang dimana dunia tidak pernah surut. Nabi Zakaria alaihissalam yang taat beribadah terus berdoa tidak putus-putusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya membuahkan hasil. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Zakaria sehingga ia memperoleh anak walaupun usianya telah tua. Anaknya itu diberi nama Yahya alaihissalam. Sebagai manusia, Nabi Zakaria alaihissalam ingin agar keturunannya tidak terputus dan terus bersambung dari generasi ke generasi sepanjang Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Nabi Zakaria alaihissalam khawatir bahwa apabila ia wafat tanpa meninggalkan seorang pengganti, kaumnya akan kehilangan pemimpin dan akan kembali kepada cara-cara hidup mereka yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Bahkan mungkin mereka akan mengubah syariat Nabi Musa alaihissalam dengan menambah atau mengurangi isi kitab Taurat sekehendak hati mereka. Sebagai seorang yang diserahi amanah untuk melindungi Maryam binti Imron, Nabi Zakaria alaihissalam setiap hari pergi ke mihrab melakukan sholat sambil menjenguk Maryam. Nabi Zakaria alaihissalam mengawasi Maryam sejak ia diserahkan oleh ibunya. Tugas pengawasan oleh Maryam diterima Nabi Zakaria alaihissalam melalui undian yang dilakukan oleh para pengurus mihrab. Suatu hari, ketika Nabi Zakaria datang ke mihrab, ia melihat Maryam di salah satu sudut mihrab sedang sholat sujud. Di depannya terlihat berbagai jenis buah-buahan musim panas. Dalam hati, Nabi Zakaria alaihissalam bertanya-tanya, dari mana asal buah-buahan musim panas itu? Padahal mereka masih berada dalam musim dingin. Nabi Zakaria alaihissalam tidak sabar menanti selesainya sujud Maryam. Lalu setelah Maryam selesai sholat, didekati Nabi Zakaria alaihissalam untuk menanyakan asal muasal buah-buahan kepadanya. Lalu beliau bertanya, "Hai Maryam, dari manakah engkau mendapatkan buah-buahan itu semua?" Lalu Maryam menjawab, "Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang aku dapat tanpa dicari dan diminta. Dikala matahari terbit, aku mendapatkan rezekiku. Ini sudah berada di depan mataku. Demikian pula ketika matahari terbenam. Mengapa Bapak merasa heran dan takjub? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berkuasa memberikan rezekinya kepada siapa yang ia kehendaki tanpa perhitungan? Bukankah itu suatu peristiwa yang menakjubkan? Allah Subhanahu wa taala memberi tanda-tanda kehamilan istri Nabi Zakaria alaihissalam bahwa mulutnya tidak akan bisa berbicara selama 3 hari dengan sesama manusia, padahal ia tidak sakit. Istri Nabi Zakaria alaihissalam hanya bisa berbicara isyarat dengan tangan atau lainnya untuk memahamkan orang selama 3 hari itu. Ia harus berbanyak tasbih, tahmid di waktu pagi dan petang.
Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang anak kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Anak yang diberi nama Yahya itu kelak dapat meneruskan dakwah Nabi Zakaria alaihissalam kepada kaumnya. Baik, demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan terkait kisah Nabi Zakaria ini yang penuh dengan keteladanan, yang dimana diantaranya beliau selalu bersabar dan ikhlas untuk memperoleh keinginan, dan dimana beliau juga selalu berprasangka baik dan husnuzon bahwa setiap cobaan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan memiliki hikmah di dalamnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.